Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayat. Sadaqallahu alaihi.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diringankan langkah kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Huda ini. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sepenggal ayat yang tadi kami bacakan yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Di sini ada dua hal yang harus kita cermati, dan ini seringkali kita melakukannya tanpa sadar, mungkin juga secara sadar. Di dalam ayat 267 di situ Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ditegaskan adalah wahai orang-orang yang beriman, berarti di sini ditegaskan kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hukumnya ketika kita tidak mengindahkan apa yang ada di ayat ini, maka kita belum masuk kategori orang-orang yang beriman. Muslim sudah tetapi beriman belum. Jadi baru mengaku Islam. Perintahnya di sini anfiku itu perintah, maka di sini perintahnya adalah infakkanlah. Infak di sini tidak diartikan hanya yang kotak yang tadi berjalan di depan panjenengan sedoyo, itu tidak. Tetapi di sini infak ini bisa berarti adalah zakat, bisa diartikan sebagai sedekah. Jadi di sini anfiku ini bisa diartikan zakat, bisa diartikan sedekah. Maka di sini perintahnya adalah infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Jadi di sini kalau kita mengaku beriman, maka tidak perlu disuruh setiap kali kita memperoleh penghasilan, berapapun besarnya penghasilan yang kita terima, berapapun hasil jerih payah kita diperintahkan untuk berinfak. Ini perintah kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman. Kemudian di sini infak di sini juga bisa diperoleh dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Allah itu juga memberikan rezeki bagi kita yang kita tidak upayakan, yang tidak kita usahakan. Artinya kita dapat rezeki tak terduga. Kita dapat, misalkan tiba-tiba dapat bonus, dapat salam tempel, dapat apa saja yang itu bukan dari jerih payah kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah 267 wajib kita infakkan. Jadi sebelum kita nikmati apa yang kita peroleh tidak terduga, maka itu kita sisihkan terlebih dahulu.
Jadi kalau kita pegawai itu ada gaji bulanan, itu adalah jerih payah kita. Kita wajib menyisihkan. Kok ada bonus yang kita tidak tahu hitungannya, itulah yang dimaksud tadi yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak yang petani yang kita tanam itu adalah jerih payah kita. Tetapi kok tiba-tiba muncul tanaman yang tidak kita tanam lalu dia berbuah, itu adalah Allah yang menumbuhkan. Ini juga wajib kita infakkan. Kalau kita berdagang, maka yang kita jual itu adalah hasil jerih payah kita, adalah yang wajib kita infakkan juga. Kok kita berdagang tiba-tiba ada orang membayar tidak mau menerima kembalian, itulah yang dimaksud dengan Allah yang menumbuhkan. Itu juga wajib diinfakkan. Jadi tidak lalu, oh tadi sudah infak kok, tapi ini ada kelebihan, tidak kita infakkan. Tidak, kita juga wajib menginfakkan. Kemudian ini yang terpenting, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata. Ini ayat ini muncul, ini ada peristiwa yaitu dari Bani Ansor. Waktu itu dia melaksanakan perintah di ayat sebelumnya, perintah infak yang sebelumnya di surat Al-Baqarah ini, mereka lalu berbondong-bondong berinfak. Berinfaknya adalah mereka dengan menaruh di tiang-tiang masjid, itu adalah sumber penghasilan mereka, di mana nanti orang-orang miskin itu akan mengambilnya. Salah satunya di situ ada seorang Ansor yang dia itu petani kurma, dia menaruh kurmanya itu di masjid, dan kurma itu bukan yang terbaik, tapi yang paling buruk, bukan yang busuk bukan, tetapi yang masih muda-muda, yang kira-kira dia sendiri juga tidak mau memakannya. Dalam riwayat hadis juga Rasulullah pernah di sini melakukan, yaitu ketika Rasulullah itu diberi daging dan Rasulullah tidak mau memakannya karena tidak berselera memakan daging. Lalu Aisyah istri beliau berencana memberikan daging itu kepada orang miskin, tetapi dicegah oleh Rasulullah karena ada ayat ini. Nah, ini kita tanpa sadar sering melakukan, ini saya tidak suka, tak berikan sajalah kepada orang lain yang membutuhkan. Alasannya ini mungkin lebih bermanfaat dan sebagainya. Kalau uang itu biasanya di situ ada uang, sekarang ada uang 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, sampai 100.000 rupiah. Maka kita kalau mengeluarkan infak uang 500 rupiah, 200 rupiah jatuh di jalan pun kita tidak berpikir, apalagi diinfakkan, Allah udahlah dianggap sedekah kan. Coba kalau itu 100.000 kan. Nah, ini kita harus mulai berpikir. Maka di dalam ayat ini kita diperintahkan ketika kita berinfak, infakkanlah yang terbaik, yang kita juga mau menikmatinya. Maka itulah yang dikatakan tataran beriman. Tadi maka saya garis bawahi yang paling atas adalah ini khusus untuk yang mengaku beriman. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah, itu tadi ada kotak infak, di dalam kantong kita ada uang 1.000, 2.000, 100.000. Maka kalau kita mengaku beriman, maka yang diinfakkan yang 100.000. Tapi kalau kita belum bisa seperti itu, maka kita tatarannya belum beriman, atau bisa dikategorikan selemah-lemahnya iman. Nah, maka kita di sini supaya kita nanti dicatat sebagai orang yang beriman, walaupun itu tidak setiap hari, walaupun itu tidak setiap bulan, kolo-kolo ya infaklah itu dengan yang terbaik.
Walaupun mohon maaf itu cuma seumur hidup sekali infak 100.000 enggak masalah. Itu sudah dicatat sebagai kategori orang yang beriman. Nah ini, jadi ketika kita memberikan sesuatu, berikanlah yang terbaik. Nah yang sering terjadi ini besok di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah kadang-kadang kita itu memberikan itu beras apa adanya, pokoknya yang penting murah, karena anak saya ada banyak, nanti tidak keluar uang banyak, ini salah. Zakat fitrah itu juga yang disampaikan adalah yang kita makan. Kita makan beras apa? Rojo lele. Ya kita infaknya rojo lele, jangan IR4, jangan C4. Kalau kita makannya adalah membramo, ya kita harus zakatnya fitrah juga membramu. Jangan kita makannya beras membramu tetapi zakatnya C4. Ini jangan. Maka kita, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita berikan yang terbaik. Mudah-mudahan setelah dari masjid ini kita nyoba sedikit-dikit, tidak harus langsung. Kalau langsung biasanya langsung infak 100.000 itu agak kaget. Ya yang semula 500 perak ya ditambah jadi 1.000. Yang semula 1.000 ditambah jadi 2.000. Dan seterusnya kalau bisa ditingkatkan. Nanti walaupun itu seumur hidup sekali, kita infaklah 100.000. Kalau semula kita ngasih makan itu cuma nasi bungkus ala kadarnya, ya nanti lama-lama kita ngasih nasi bungkus yang betul-betul berisi dan kita pun mau memakannya. Inilah perintah dari surat Al-Baqarah ayat 267, karena di sini di ayat 268 nantinya Allah itu memperlihatkan bahwa Allah itu memberi kita tidak pilih-pilih. Kita selalu diberikan yang terbaik, bukan yang terburuk bagi kita. Allah belum pernah memberikan yang terburuk bagi kita, selalu memberikan yang terbaik. Dan ini yang kita infakkan ini tidak akan sampai ke Allah dalam bentuk uangnya, itu tidak. Yang sampai ke Allah itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Uangnya, pahalanya nanti yang memperoleh kita sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya khajal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.